Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish dan juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Iskandar Zulkarnain, pemimpin redaksi Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Utamakan keselamatan jemaah. Pemerintah melalui Kementerian Agama resmi membatalkan pemberangkatan jemaah calon haji 2021. Seperti tahun sebelumnya, keputusan itu diambil mendahului keputusan otoritas Arab Saudi. Keputusan pemerintah tentu tidaklah tergesa-gesa, mengingat kloter pertama jemaah calon haji tahun 2021 dalam kondisi normal seyogianya diberangkatkan pada 15 Juni 2021, secara otomatis tidak cukup waktu untuk mempersiapkannya. Lagi pula, hingga kini pemerintah Arab Saudi tidak kunjung memberikan jumlah kuota jemaah calon haji Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah jemaah calon haji terbanyak di dunia, Indonesia memerlukan proses persiapan yang lebih kompleks ketimbang negara-negara lain. Waktu yang diperlukan pun tidak pendek. Kebijakan pembatalan ini jelas amat berat. Apalagi banyak jemaah calon haji yang sudah menunggu hingga belasan tahun. Bahkan ada yang lebih dari 20 tahun mengantri. Khusus di Lampung, terdapat 6.636 jemaah calon haji yang tertunda keberangkatannya. Bagi psikologi jemaah calon haji, pembatalan ini jelas keputusan yang menyesakkan dan menguji kesabaran. Apalagi ini tahun kedua mereka batal berangkat setelah tahun lalu juga batal berangkat. Jika menilik pada pandemi COVID-19 yang masih berkecamuk di seluruh belahan dunia, keputusan ini sangatlah tepat. Keselamatan jemaah calon haji wajib menjadi perhatian utama. Negara dengan seluruh alat dan aparatnya berkewajiban menjaga keselamatan warga. Pemerintah bukan tidak mempersiapkan berbagai skenario untuk pelaksanaan haji 2021 di tengah pandemi. Bahkan sejak Desember 2020, Kementerian Agama sudah melakukan serangkaian persiapan sekaligus merumuskan mitigasinya. Beragam skenario sudah disusun, mulai dari kuota normal hingga pembatasan kuota 50%, 30%, 25%, sampai 5%. Bersamaan dengan itu, persiapan penyelenggaraan dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Persiapan layanan dalam negeri, misalnya terkait kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji, penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik terus dilakukan. Demikian pula penyiapan layanan di Arab Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji tidak luput dari persiapan. Namun, COVID-19 memang masih terlalu lincah menghantui masyarakat global. Hingga akhirnya, pemerintah memilih untuk mengutamakan keselamatan dengan tidak memberangkatkan jemaah calon haji. Dalam prinsip ajaran Islam, ada kemudahan. Pelaksanaan ibadah haji yang menyulitkan saat pandemi COVID-19 dapat ditunda karena membahayakan jiwa manusia. Bahkan kondisi darurat atau bahaya wajib dihilangkan. Hal berat yang dihadapi pemerintah saat ini adalah menyampaikan narasi positif untuk memberikan pemahaman kepada umat agar dapat menerima keputusan ini dengan berlapang dada. Perlu ada sosialisasi masif terkait dengan mekanisme pengembalian biaya pelunasan bagi jemaah calon haji yang ingin uangnya kembali. Pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada para jemaah calon haji yang belum jadi berangkat. Jangan sampai sudah tertunda berangkat, jemaah calon haji tak mendapat jaminan soal keamanan dana haji dan kepastian antrian keberangkatan tahun selanjutnya. Untuk jemaah calon haji, sikap legowo mesti terus didepankan. Apa yang diputuskan pemerintah merupakan jalan terbaik saat pandemi masih menghantui. Keselamatan jiwa mesti diutamakan. Mari berlapang dada. Oke Bang Is, untuk tajuk kali ini Lampung Post mengangkat tentang utamakan keselamatan jemaah, itu seperti apa Bang Is? Ya, jadi tajuk Lampung Post kali ini bicara soal bagaimana menyelamatkan nyawa manusia di tengah-tengah
pandemi COVID-19. Kita ketahui ada keputusan dari Menteri Agama bahwa untuk tahun ini Indonesia tidak memberangkatkan jemaah hajinya ke Tanah Suci Mekah, dan ini adalah yang kali kedua Indonesia tidak memberangkatkan. Kita ketahui pandemi COVID-19 belum berakhir, belum mereda, kendati di Tanah Suci sendiri sudah diberlangsung kegiatan aktivitas ibadah. Tentu Saudi Arabia sendiri memperhitungkan bagaimana kondisi keselamatan para jemaah, terutama mungkin hari ini mereka sudah membuka umroh tapi terbatas untuk kalangan negara Timur Tengah, tapi untuk negara-negara di luar Timur Tengah ini menjadi perhatian. Apalagi COVID-19 ini sampai Indonesia sendiri, India, juga negara-negara lain angkanya belum melandai. Nah, berkaitan itu juga kita ketahui jemaah haji Indonesia itu berangkatnya kan hampir ratusan ribu orang. Dan Indonesia itu adalah jemaah yang paling terbesar. Setiap kali musim haji, jemaah haji Indonesia yang paling terbesar dari negara-negara di dunia ini. Maka itu Kementerian Agama sangat berhati-hati untuk memberangkatkan. Bayangin Pama, di dalam satu pesawat Boeing yang besar memberangkatkan jemaah haji yang isinya satu pesawat itu berkisar antara 360 sampai 500 ya. Itu dalam satu kloter. Tidak ada jaga jarak. Duduknya aja berdempetan, tidak ada jarak. Nah, itu saja sudah membuat persoalan dalam hal penerbangan. Belum lagi persiapan-persiapan lain yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik juga di Arab Saudi maupun di Indonesia sendiri. Pada akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memberangkatkan haji untuk tahun ini juga, karena ini adalah keputusan yang sangat pahit bagi calon haji. Di Lampung ada sekitar 6.600-an yang tidak berangkat. Nah, ini mungkin penuh kesabaran, penuh keikhlasan. Kita ketahui, karena saya pernah berangkat haji 2 kali, ya kan, selama perjalanan dari tanah air sampai ke Mekah maupun di Madinah, itu tidak ada jaga jarak, tidur di tenda waktu di Arafah juga sangat berdempetan, termasuk juga antri makan waktu di hari Mina, hari melempar jumroh itu juga, waduh, kita sangat prihatin apabila pandemi ini tidak berakhir, tidak mungkin Indonesia akan memberangkatkan jemaah hajinya. Oke, ini kan tahun kedua. Tahun kedua. Iya, nanti kita akan bahas bagaimana strategi agar tahun depan bisa ada keberangkatan haji dari Indonesia, Bang Is. Nanti kita akan kembali. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Kami akan melanjutkan pembahasan tajuk kali ini. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.